Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu PT HRD PT Winswood Wilayah Surabaya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Aldo Ranwijaya, asal Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama 4 tahun terakhir dalam masa pendidikan, terutama di bangku perkuliahan. Nah, saya lulusan mahasiswa program studi ilmu komunikasi dan penyiaran dari Universitas Islam Negeri Jember dengan predikat cum laude. Nah, di sini saya akan menceritakan bagaimana pencapaian, hambatan, dan tantangan selama saya berproses dalam bangku perkuliahan tersebut. Yang pertama ialah pencapaian dari akademik. Saya berhasil menuntaskan studi saya selama 4 tahun terakhir. Hal tersebut masih tergolong sangat efektif, sangat tepat waktu karena di fakultas saya terdapat banyak sekali program-program yang tidak bisa diselesaikan ketika semester 7, yang dimana program tersebut masih berjalan di semester 8, sehingga mahasiswa mau tidak mau harus menyelesaikan program tersebut sebagai syarat untuk menempuh ujian sidang skripsi. Dan alhamdulillah saya berhasil menuntaskan sidang skripsi pada bulan Juni tanggal 6 tahun 2025. Nah, itulah pencapaian akademik saya, salah satunya yakni saya mampu menuntaskan studi saya selama 4 tahun dengan predikat cum laude. Nah, selain itu saya juga menguasai berbagai macam keahlian dari keilmuan prodi saya, yang dimana salah satunya ialah public speaking, bagaimana cara kita berinteraksi, membangun relasi dengan orang lain, jurnalistik, desain grafis, keilmuan Microsoft, dan manajemen serta lain sebagainya. Nah, selain pencapaian dari bidang akademik keilmuan, saya juga memiliki pencapaian dalam bidang pengalaman di lapangan, pengalaman organisasi maupun pengalaman kerja, yang dimana saya pernah mengikuti magang selama 3 kali dalam bangku perkuliahan, baik dari instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Yang di instansi pemerintahan, saya pernah magang di instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso. Waktu itu saya magang sebagai staf administrasi dan customer service, di mana saya magang kurang lebih selama 3 bulan di Bondowoso. Lalu untuk magang di instansi pemerintahan selanjutnya, saya pernah magang di Dinas Pekerja Umum Bina Marga, unit pengelola jalan dan jembatan wilayah Mojokerto. Nah, di sana saya magang sebagai staf administrasi di divisi pengadaan selama kurang lebih 5 bulan. Terhitung mulai dari bulan November sampai bulan Maret. Nah, di sana saya mendapatkan banyak hal baru dan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, karena pengalaman yang didapatkan di tempat-tempat magang tidak bisa didapatkan ketika ada di bangku perkuliahan. Bagaimana cara kita mengelola keuangan, mengelola administrasi, dan lain sebagainya. Nah, selain dunia administrasi dan manajemen, beralih saya pernah magang di dunia entertain, yang dimana saya magang di perusahaan entertain swasta yang cukup besar di Jawa Timur, cukup terkenal namanya di Jawa Timur, yakni Production House Cita Entertainment. Di sana saya sebagai kru multimedia yang bertugas kurang lebih selama 4 bulan, terhitung dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Nah, pengalaman di sana sangat banyak. Saya yang paling ingat pengalaman yang paling berharga, saya dapat bertukar pikiran dengan orang-orang yang cukup familiar dengan konten, dengan dunia desain grafis, dunia multimedia, lalu dapat bertukar pikiran dengan beliau-beliau, dapat diajarkan secara langsung dengan para ahli di bidang desain grafis tersebut. Nah, hal yang saya paling tidak lupakan yakni ketika saya disuruh menyuting multimedia, membuat video
kepada Pak Jokowi, yang dimana waktu itu ada acara di nikahannya anaknya Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, di Masjid Al-Akbar. Di sana saya bertugas untuk mengambil gambar dan video kepada Bapak mantan Presiden, baik jajarannya juga. Nah, selain dari pencapaian keilmuan akademik dan pengalaman, saya juga bergerak juga di organisasi di intra maupun ekstra kampus, yang dimana saya pernah menjabat sebagai ketua bidang di bidang PSDM, bidang pengembangan sumber daya mahasiswa. Saya menjabat selama 1 tahun membawai divisi-divisi yang mengembangkan bakat mahasiswa. Output dari perkuliahan yang didapat maka disalurkan, dikembangkan ke kehidupan sehari-hari agar ilmu tersebut bermanfaat. Nah, selain organisasi intra, saya juga bergerak pada organisasi ekstra, yang dimana saya pernah ditanggung-jawabi sebagai Sekretaris Divisi Informasi dan Teknologi Organisasi Mahasiswa Metropolitan Barat selama kurang lebih 2 tahun. Tantangan saya selama menuju pencapaian yang sudah saya jelaskan tadi, saya memiliki 2 tantangan. Yang pertama yakni menyeimbangkan waktu antara studi perkuliahan, organisasi, dan magang. Nah, saya sebagai mahasiswa yang dulunya mahasiswa aktif dengan berbagai kegiatan, magang di 3 tempat berbeda meskipun berbeda waktu tetapi selalu berurutan. Nah, juga terlibat organisasi sebagai ketua bidang dan sekretaris. Nah, tantangan terbesar bagi saya adalah bagaimana cara mengatur waktu secara efektif agar tidak mengorbankan akademik maupun kinerja. Nah, tantangan tersebut sudah berhasil saya capai dengan bukti saya bisa lulus secara tepat waktu dengan predikat cum laude. Lalu tantangan yang kedua yakni bagaimana beradaptasi dengan lingkungan kerja yang beragam, seperti magang di lingkungan formal seperti kantor urusan agama dan dinas bina marga, serta di industri kreatif seperti Cita Entertainment membutuhkan kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap budaya-budaya kerja yang berbeda-beda. Tadi sudah menceritakan pencapaian saya dan tantangannya untuk menuju pencapaian tersebut, maka dari itu saya juga menceritakan hambatan apa yang saya hadapi selama menuju pencapaian tersebut. Di sini saya menyimpulkan ada 2 hambatan. Yang pertama yakni terbatasnya waktu untuk mendalami soft skill saya. Nah, karena padatnya aktivitas membuat waktu untuk fokus mengembangkan satu keterampilan secara mendalam menjadi sangat terbatas. Contohnya seperti saya akhir-akhir ini mendalami sebagai staf administrasi. Nah, keilmuan seperti desain grafis atau jurnalistik yang saya miliki, hal tersebut kalau tidak diasah lama-lama menjadi luntur. Tetapi saya juga menemukan solusinya dengan mengikuti bootcamp selama liburan perkuliahan. Bootcamp yang diadakan oleh event-event yang ada di media sosial, salah satunya ini Revoyu dan The Bimbing ID. Lalu hambatan yang kedua yakni kelelahan karena multiperan. Saya sebagai mahasiswa sekaligus aktivis organisasi dan peserta intensif secara bersamaan seringkali menyebabkan kelelahan secara fisik dan mental. Hal ini menuntut manajemen waktu dan energi yang sangat disiplin agar setiap peran tetap dapat dijalankan secara optimal. Nah, itulah hambatan yang saya hadapi. Ada 2 hal, yakni terbatasnya waktu untuk memperdalam soft skill saya dan kelelahan karena multiperan. Nah, tadi saya sudah menceritakan tentang pencapaian, tantangan, dan hambatan. Nah, itulah pengalaman cerita dari saya selama berada di bangku perkuliahan kurang lebih 4 tahun. Bagaimana pencapaian saya, bagaimana tantangan untuk mencapai suatu pencapaian yang saya miliki, dan bagaimana hambatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam menuju suatu pencapaian yang saya miliki. Nah, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kasar atau kurang enak di hati Bapak Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.